Bab 111. Pembantuku telah kembali. Pov melur. Aku dan ibu sengaja duduk di teras. Kami telah menunggu kedatangan Mas Reno. Tadi pagi Mas Reno menelponku, meminta pendapatku tentang nasib Harum awalnya. Aku menolak rencananya, mengantarkan Harum ke rumahku. Bagaimana mungkin aku akan menerima dia lagi, setelah apa yang pernah dia lakukan pada suamiku? Sebodoh-bodohnya seseorang, jelas tak mungkin dia mau terperosok di lubang yang sama untuk kedua kalinya. Tetapi alasan Mas Reno sangat masuk akal. Kemanusiaan. Harum tidak punya siapa-siapa di kota ini. Sedang kalau pulang ke kampung, selain dia tak punya rumah lagi, warga kampung pun tak menyukainya. Daripada terjerumus kian dalam lembah hitam, bukankah lebih baik kita menolongnya, membimbingnya ke jalan yang benar, meski dengan cara paksa atau seret sekalipun. Mas Reno sangat percaya kalau Harum akan hancur bila bergentayangan di luar sana. Kalau kita masih bisa menyelamatkannya, kenapa tidak dicoba? Sementara aku sangat bertolak belakang dengan pemikirannya. Aku yakin Harum tidak akan pernah bisa berubah. Sifatnya buruk yang ada pada dirinya telah mendarah daging. Takkan insaf kecuali nyawanya terpisah dari raga. Ibu juga sependapat denganku, tapi Mas Reno tak lelah membujukku. Coba dulu Mel, siapa tahu dia bisa berubah. Bukankah kau yang telah membawanya ke kota ini? Didiklah dia dengan caramu. Kalau memang dia tidak bisa berubah juga, apa boleh buat, baru kita menyerah, kata Mas Reno saat menelponku tadi pagi. Bagaimana caraku mendidiknya Mas? Aku tahu siapa Harum. Dia sudah rusak parah. Terserah bagaimana caranya, yang penting kau berusahalah dulu. Begitu kata Mas Reno. Ku minta pendapat ibu. Awalnya dia ngamuk-ngamuk. Tapi setelah dia merenung lama, aku terkejut dengan pendapatnya. Mungkin Reno ada benarnya. Kalau ingat almarhum Pak Udamu, panggilanku untuk ayah Harum, rasanya ibu sedih juga. Kau tahu bagaimana kompaknya dulu ayahmu dengan Pak Udamu, bukan? Mereka bersahabat akrab, saling setia, saling bantu. Sampai-sampai membeli tapak rumah kita di kampung itu juga mereka bekerja sama. Mendirikan rumah sama-sama. Makanya rumah kita dan rumah Harum bersebelahan. Entah karma apa sehingga keluarganya seperti itu brengseknya. Kasihan dia, pasti dia tidak tenang di alam sana. Mungkin watak asli Mak Uda itu Bu, nurun ke anak-anaknya. Kalau almarhum Pak Uda aku ingat, baik banget kok wataknya, sahutku ikut terenyuh. Ya sudah, cobalah terima saran si Reno itu. Didik Harum dengan keras, demi Pak Udamu mendiang. Aku mengangguk meski tetap ragu. Itu mobil Mas Reno Bu, seruku saat sebuah mobil memasuki halaman rumah. Ingat ya Mel, si Reno nggak boleh lama-lama di sini. Begitu ngantar Harum, suruh dia langsung pergi lagi. Perintah ibu tegas. Iya Bu, sahutku menahan kecewa. Aku salah duga, kukira karena ibu menyetujui rencana Mas Reno, berarti sudah ada peluang buat hubungan kami. Ternyata tidak. Aku berdiri menanti Mas Reno keluar dari mobil, tetapi hanya pintu mobil yang terbuka. Orangnya tak kunjung keluar. Ku dengar teriakan dari dalam mobil. Enggak mau, pokoknya aku enggak mau kesini. Itu suara Harum. Rupanya gadis itu menolak untuk turun. Aku dan ibu saling berpandangan, lalu bergerak menuju mobil. Mas bilang akan memberi aku pekerjaan. Kenapa malah membawa aku ke sini? Mas tahu ini rumah siapa? Teriak Harum lagi. Turunlah, syukur mereka mau menampungmu di sini. Kalau tidak, kau mau tinggal di mana coba? Di tempat kosan kamu kemarin. Nggak takut sama istri bos preman itu? Atau kau mau berkeliaran di jalanan? Mau jadi santapan anjing-anjing liar, hah? Hardik Mas Reno menatapnya tajam. Bawa aku ke rumahmu saja Mas, aku bisa kerja bersih-bersih rumah, nyuci, nyetrika, masak. Di rumahku udah banyak pembantu, di sini yang butuh pembantu, ayolah. Apa? Aku di sini mau disuruh jadi pembantu? Harum melotot. Iya, kamu harus kerjakan, supaya bisa makan, juga untuk membayar biaya rumah sakit tadi. Kau harus segera melunasinya padaku. Itu utang loh, kamu udah tanda tangan tadi kan? Kau harus mencicil bayar utangmu itu. Tapi aku nggak mau di sini. Aku mau kerja di tempat lain saja, Mas. Rum, nggak sopan banget sih. Kau panggil apa tadi, Mas? Tanyaku menatapnya tajam. Iya, emang kenapa? Kakak nggak senang. Jawabnya menantang. Mas Reno lihat sendiri kan, gimana judesnya dia. Makanya aku nggak mau kerja di sini. Aku ikut Mas Reno aja. Rengeknya lagi, sok manja kepada Mas Reno. Turun dari mobil ini, langsung ikut aku.
Ayo cepat, atau kami akan mengantarmu ke rumah istri kepala preman itu, ancamku. Aku nggak mau bekerja di rumah kakak. Aku tidak punya pilihan. Kau berhutang pada Mas Reno. Kau harus mencicilnya. Turun. Iya, Rum. Aku sibuk banget. Harus balik ke kampus. Tolong turunlah, kata Mas Reno lagi. Harum turun dengan terpaksa. Mas Reno ikut turun, lalu menyalami ibu dan langsung pamit pergi lagi. Mas, tidak minum dulu? Tanyaku menahan getir. Pemuda yang sangat kurindukan ini hanya bisa menunjukkan wajah sesaat, lalu pergi lagi tanpa sempat bertutur. Sesak rasa di dada. Tatapan tajam ibu adalah isyarat yang harus kami patuhi berdua. Aku minum di kampus aja nanti, urus Harum ya. Ucapnya kembali masuk ke dalam mobil. Semoga skripsinya lancar, kataku mencoba tersenyum ikhlas. Amin, makasih ya sayang. Mas Reno sengaja melunakkan suaranya saat mengucap kata sayang. Aku melayang mendengarnya. Jujur, sudah sering Mas Reno memanggilku dengan kata sayang, tetapi lewat ponsel saja. Sungguh berbeda rasanya saat aku mendengar langsung seperti saat ini. Ucapan disertai dengan tatapan penuh cinta. Dibayangi sorot tajam mata ibu. Aku permisi ya, Mas Reno melemparkan senyum penuh karismanya. Ku balas dengan senyum juga. Meski rasa rindu masih bertalu-talu di dalam dada, ibu terlalu kejam. Aku dipingitnya melebihi masa-masa gadis dulu, kemana-mana meski dengan dampingannya. Pernah aku mau nekat bertemu Mas Rino di luar saja, tapi ibu tak memberi aku izin keluar. Menjaga janda harus lebih ekstra hati-hati daripada menjaga anak gadis, kata ibu beralasan setiap aku protes akan sikapnya. Aku hanya bisa pasrah menuruti peraturan yang dibuatnya. Masuk Mel, urus si Harum ini, kata ibu mengagetkanku. Aku berbalik, Harum menunduk di hadapan ibu. Kau tahu Rum, kalau kau di luar sana, kau akan dilumat oleh preman-preman tak bertanggung jawab. Kau sudah merasakannya sendiri kemarin, bukan? Kau dijual ke sana kemari. Jadi, ku izinkan kau tinggal di sini dengan syarat kau patuhi semua peraturan di rumah ini. Harum hanya diam. Di rumah ini ada 3 pembantu. Bi Ina bertugas merawat Jika putriku. Bi Irti mengurus dapur dan kau mengurus kebersihan, nyuci, ngepel, nyetrika. Itu tugasmu, termasuk kebersihan toko dan halaman. Setelah utangmu lunas, kau boleh pergi dari sini. Kau paham? Harum tetap menunduk. Bab 112. Harum menginginkan Mas Reno. Satu hal yang perlu kau ingat adalah jangan pernah berpakaian seksi di sini. Jika kau melanggar, maka seisi rumah berhak menegurmu. Kalau berbuat kesalahan, aku tidak akan segan-segan mengusirmu dari sini. Sudah sana, tanya Bi Ina, mana kamarmu, dan mulai bekerja, perintahku. Harum beranjak pergi. Ibu menepuk lembut punggungku. Semoga arwah Pak Udamu tenang di sana, ucapnya lalu masuk ke rumah. Aku mengikutinya. Namun kami dikagetkan demi mendengar suara Bi Irti yang mengomel dengan kencang. Kenapa dia? Gegas aku dan ibu berjalan ke belakang. Sekali pelakor ya tetap pelakor. Awas saja kalau kau berani godain suamiku. Ku cabik tempemu yang kegatalan itu. Tahu kau? Teriak Bi Irti semakin kencang. Siapa juga yang mau sama aki-aki kayak suami bibi itu? Aku juga nggak mau kali. Udah tua, bangkotan, kere lagi, sahut Harum tak kalah kencang. Kau itu ya, aku udah tahu gimana watak pelakor. Asal burung embat aja, nggak peduli jenis burung apa. Udah banyak kulihat pelakor-pelakor bergentayangan di luar sana. Jangankan pengawas toko kayak suamiku, yang nggak waras pun direbut juga. Apalagi ada duitnya. Pokoknya jangan pernah kau dekati suamiku. Tak iris tempemu tak sambal ijo, mau kau? Aku dan ibu tersenyum geli. Sengaja kami mengoping dari balik tirai ruang tengah. Targetku bukan orang miskin kayak suami bibi. Untuk apa? Toh Mas Reno sudah ngasih lampu hijau untukku. Kayak dia noh, yang pantas diperjuangkan. Harum tak mau kalah. Bi Irti tergagah. Pak Reno, kau mau bersaing dengan Bu Melur? Astagfirullah. Nyebut kau Rum, Pak Reno itu cinta mati sama Bu Melur. Jangan mimpi. Ejek Bi Irti di antara tawanya. Aku melirik ibu, ingin tahu reaksinya. Mendengar kalimat Bi Irti yang menyimpulkan kalau Mas Reno cinta mati padaku. Ternyata ibu hanya diam. Senyum di bibirnya menghilang. Apa? Mas Reno dan Kak Melur? Terdengar suara Harum kaget, seolah tak percaya dengan apa yang didengarnya. Loh, kok kaget? Kok nggak tahu apa? Mereka itu sepasang sejoli, dua-duanya orang baik. Pas kata sunnah Nabi,
Orang baik pasangannya pasti orang baik juga, seperti Pak Rino dan Bu Melur. Orang yang bangsat pasangannya pasti orang bangsat juga, seperti mantan suami Bu Melur. Dengan kamulah cocok itu, sama-sama bangsat. Cukup Bi, teriak Harum. Suara mulai serak, sepertinya kata-kata Bi Irti membuatnya sangat tersinggung. Ya, sudahlah cukup. Aku cuma mau mengingatkan saja, kalau kau tidak manusia bangsat, jadi tahu dirilah. Ayo mulai kerja, angkat jemuran sana, lalu kau rapikan. Tanya aku atau Bi Ina kalau nggak tahu di mana tempatnya. Aku dan ibu bergegas pergi, takut kepergok kalau kami menguping pembicaraan mereka. Aku masuk ke kamar, mengambil ponsel, lalu mencari nomor Mas Reno. Aku mau mendengar suaranya sebentar saja. Perasaanku masih tak enak saja. Aku khawatir dia sedih dengan sikap ibu tadi. Tapi niatku terhalang. Panggilan telepon Kak Bulan duluan masuk. Halo Kak, sapaku tetap sopan. Tolong kamu ke panti Mel, ibu hilang katanya. Aku akan segera datang, tapi masih jauh. Tolong kau duluan ke sana ya Mel. Lelah, aku sudah terlalu lelah. Kalau menerima Harum di sini demi ketenangan arwah Pak Uda di alam sana, lalu mengurus keluarga mantan suami itu demi apa? Cukup sudah, aku sudah jenuh. Mel, kamu masih di situ kan? Kamu dengar aku? Kembali Kak Bulan memohon. Aku dengar Kak, tenang ya. Kakak cepat aja datang, aku akan telepon Mas Jaja. Dia akan menggantikanku di sana. Jawabku menguatkan niat untuk lepas dari keluarga itu. Mas, Jaja, siapa dia? Tanya Kak Bulan menekan suaranya. Dia anak kampungku, kebetulan dia bekerja di panti itu. Aku pernah berpesan agar dia mengawasi papa dan mama. Pokoknya kakak cepat datang, oke? Jadi kau nggak bisa ke panti Mel. Suara Kak Bulan melemah. Sepertinya dia kecewa berat. Maaf kak, aku sibuk banget. Bentar, aku telepon Mas Jaja. Ucapku langsung memutuskan telepon tanpa menunggu jawaban. Jujur, aku juga khawatir dengan berita hilangnya mama. Biar bagaimanapun dia adalah nenek Cika, putriku. Hubungan darah antara mereka tak akan bisa kuhilangkan. Tetapi kalau aku sibuk ngurusi mereka terus-menerus, kapan aku bisa fokus memikirkan diriku sendiri? Aku juga mau bahagia. Saat aku mau menelpon Mas Reno, harus terhalang karena urusan mereka. Sekarang aku harus nelpon Mas Jaja sebagai rasa empatiku pada mereka. Namun untuk ke sana aku tidak akan mau. Mas, apa benar mama mantan mertuaku itu hilang? Gimana sekarang? Tanyaku begitu telepon tersambung. Oh, maaf Mel, aku tadi lupa ngabari. Saking paniknya, aku dan teman-teman segera mencari. Lupa harus ngabari kamu, jawab Mas Jaja penuh penyesalan. Enggak apa-apa Mas, sekarang gimana? Udah ketemu belum? Udah. Mantan mertuamu itu sepertinya udah pikun Mel. Dia bertingkah seperti anak kecil. Masa dia sembunyi di toilet taman? Kamu tahu toilet untuk tamu yang terletak di sudut taman. Nah, dia sembunyi di situ dengan kotoran manusia lengket di pakaiannya. Maksudnya, dia berak di celana, malah lengket sampai ke bajunya. Nah, katanya karena takut kena marah petugas, dia sembunyi di situ berjam-jam. Loh, kok bisa? Apakah dia tidak di kursi roda lagi? Udah enggak, dia kan memang bukan stroke. Dia hanya lemah waktu itu habis sakit. Sekarang dia udah sehat, tapi ya gitu rada pikun. Syukurlah, setidaknya dia tidak hilang. Nggak mungkin hilang lah, kami menjaga mereka dengan ketat kok. Tenang saja. Oke mas, anaknya udah mau datang kok, tunggu aja. Oh, hebat dong, setelah sekian lama. Akhirnya anaknya mau juga datang, kata Mas Jaja tertawa hambar. Karena laporan hilang, dia panik mungkin. Udah ya mas, aku juga lagi sibuk. Sebentar, Mel. Aku. Oh, bentar. Mas, ibu manggil itu, sepertinya penting. Udah ya, mas, assalamualaikum. Ucapku buru-buru, memutus telepon. Aku tahu Mas Jaja masih ingin ngobrol denganku, tapi aku tak mau memberinya harapan sekecil apapun. Aku harus bersikap tegas. Sedikitpun aku tak menyadari kalau ibu sedari tadi sudah memperhatikan segala gerak-gerikku. Dia mengintip dari balik tirai pintu kamarku. Segera aku melanjutkan niat semula menelpon kekasihku. Dada kembali berdebar, membayangkan akan mendengar suaranya saja. Bisa membuatku begitu bahagia. Debaran hangat itu membuatku lupa akan segala polemik hidup. Mas Reno memang benar-benar penyemangatku. Maaf, aku mengganggu ya, tanyaku berdebar. Tidak, kalau kamu yang nelpon, aku nggak akan pernah terganggu, sayang. Sautnya tak kalah lembut. Suara itu seperti angin semile yang teramat menyejukkan jiwa. Makasih mas, gimana? Udah ketemu sama dosennya? Udah, kebetulan dia ke kampus hari ini.
Insya Allah minggu depan aku seminar hasil. Sayang, bantu doa ya. Kalau lancar aku bisa ikut wisuda periode ini. Sebulan lagi wisudanya. Mas Reno terdengar sangat bersemangat.